sayang balas aku, ini aku pacar kamu tiap hari. Kan takut ya aku. Ini persahabatan macam apa ya? Sahabat dia berteman dengan orang yang ngebully dia. Luar biasa. Rahma ini. Nggak dapet jobnya setahun. Aduh mampus gue. Makan apa gitu kan mikir gitu. Halo teman sekelas, selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Tentunya bersama saya Soleh Solihun, dan mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bintang tamu saya kali ini penyanyi pendatang baru. Tapi bukan cuma pendatang baru, karena dia penyanyi pendatang baru yang baru saja mendapat penghargaan. Penghargaan tertinggi di industri musik Indonesia. AMI Awards, Anugerah Musik Indonesia, kategori artis solo pria wanita soul R&B terbaik. Ternyata Baraya juga ya, sama-sama dari Bandung kayak saya ya. Dia adalah mahasiswi yang baru masuk 2019 dan sekarang harus langsung belajar online gara-gara pandemi ya. Baru juga mau jadi senior, udah harus di rumah lagi. Betul. Saudara-saudara teman sekelas, saya ajak bintang tamu yang sudah pasti kalau kita tadi dengar penghargaan dia, sudah pasti ini soal kualitas, jangan banyak tanya. Penyanyi pendatang baru ini sudah pasti berkualitas, otentik, dan ekspresif. Beri sambutan yang meriah untuk Rahmania Astrini. Halo bang. Aduh, merdu sekali ya. Coba sekali lagi. Halo bang. Wah, teman sekelas, kalau kalian dengar di headphone saya, itu seperti dinyanyikan. Bagaimana rasanya mendapat AMI Awards? Pastinya gak nyangka satu. Karena memang pada awalnya tuh gak kebayang bisa masuk awarding apapun gitu. Terus bisa masuk nominasi, terus bareng sama line up yang senior-senior di atas aku juga. Jadi kayak bener-bener gak nyangka dan sangat bersyukur sih. Siapa aja waktu itu nominasinya? Ada Rini. Wah. Ada Tessa Sumendra waktu itu. Waduh. Ada Monica Karina. Dan beberapa artis lainnya. Terus kayak aku bergetar gitu. Karena kamu mengalahkan mereka semua. Bukan itu, karena aku deg-degan waktu itu gitu. Iya dong, tapi kan mengalahkan pada akhirnya kan. Apa artinya penghargaan itu? Kalau buat aku sendiri jadi motivasi sih. Kalau untuk aku ya, maksudnya kalau penghargaan mungkin buat orang kayak ya akhirnya berhasil nih dapat penghargaan, bisa jadi kayak mungkin dipamer atau segala macem. Tapi kalau untuk aku sendiri jadinya bahwa jadi sebuah motivasi bahwa ternyata lo tuh cukup loh. Lo tuh nggak sejelek yang lo kira gitu loh. Emang sempat mengira jelek? Pasti semua orang pernah ngerasa kayak titik gak nyamannya gitu kan, dimana kayak ngerasa kayaknya gue kurang deh, kenapa sih gue ada di sini gitu. Kadang kan suka mempertanyakan itu kalau aku sendiri. Dan dapat penghargaan itu kayak nampar aku sih, kayak ayolah jangan gitu-gitu banget jadi orang, bersyukur aja napa gitu. Dulu yang membuat ingin bertarung di industri musik apa? Keluarga, mama papa maksa malah. Maksa gimana? Awalnya tuh aku gak mau, gara-gara aku pikir kayak masih pengen main. Waktu itu SMA soalnya kelas 2. Bener-bener lagi seru-serunya kelas 2 kan. Apalagi sekolah negeri. Wah seru banget kan. Terus tiba-tiba dapet tawaran dari label. Terus kayak aku gak mau gitu kan. Terus kata mama, kesempatan kayak gini tuh gak akan datang 2 kali. So kayak ya yaudah deh, coba aja, kenapa enggak gitu. Label melihat kamu dari mana? Video yang mana? Aku gak tahu video yang mana spesifiknya. Tapi mungkin kalau gak dari Instagram, dari YouTube. Karena memang pada saat tahun aku dikontrak sama label, emang lagi aktif-aktifnya tuh waktu itu. Lagi aktif bikin cover. Iya betul sekali. Video pertama yang di cover itu lagu siapa? Yang mungkin yang bikin aku di notice kali ya. Iya. Waktu itu aku nyanyi lagu Dangerous Woman. Terus aku nyanyi Pillow Talk-nya Zayn Malik waktu itu. Kenapa mengira si label itu milih itu gara-gara lagu Pillow Talk? Karena memang pada saat itu aku mulai orang mulai tahu aku itu gara-gara di repost sama Indomusikgram waktu itu tuh. Jadi mereka yang membuat aku sampai ada di hari. Terima kasih Indomusikgram. Oh, gara-gara di repost Indomusikgram langsung netizen mengetahui, oh ini ada Astri. Siapa nih gitu. Tapi gak ingat video pertama cover lagu siapa? Itu I'm Not The Only One, Sam Smith. Aku SD kalau gak salah. Karena gabut.
Jadi SD? waktu itu SD aku les piano kan. Terus kayak baru belajar lagu itu hari itu. Terus ya cobain aja gitu cover. Waktu itu Instagram feeds masih 15 detik. Oh iya zaman itu. Jadi 15 detik nyanyinya. Iya begitu. Lagu itu kenapa dipilih karena? Mungkin pada saat itu lagi nggak tahu ya, anak SD kan belagu ya aku dulu ya. Mungkin mikir kayak lagi sakit hati kali, terus Sakit hati kenapa? Apa sih masalah anak SD? Nggak tahu waktu itu apa. Tapi ya udahlah ya. Anak SD zaman sekarang udah sakit hati ya. Emang SD udah romantisan, udah ada asmara-asmaraan. Mungkin di otak aku iya kali ya Bang ya. Aku juga jijik kalau mikir-mikir lagi. Motivasi selalu update selalu posting di medsos itu apa? Awalnya motivasinya gara-gara aku memang suka nyanyi. Cuman aku tuh dari dulu memang malu dan kayak nggak tahu kenapa nggak pernah nyanyi depan orang, selalu kayak gitu. Dan pada akhirnya aku mikir, oh ada nih Instagram. Toh waktu itu juga belum ada yang tahu aku, itu juga teman-teman sekolah doang kan. Jadi ya udah aku posting aja iseng, terus nggak ada yang komen juga, nggak ada yang peduli aja gue ngapain gitu ya. Aku nggak apa-apa. Terus tiba-tiba gara-gara di repost itu, terus baru kayak wah apa nih, tiba-tiba HP kan dari yang udah nggak ada yang ngechat, nggak ada yang apa gitu kan. Jadi tung gitu, terus kayak apa nih. Akhirnya dari situ aku mikir ya udah sekalian aja kita, maksudnya mumpung lagi kayak gini, kenapa nggak dimanfaatin sebaik mungkin gitu. Tapi jadi ada ini nggak setelah tahu bahwa orang sekarang nonton video gue, jadi lebih apa pengaruhnya? Pede mampus sih Bang. Pede banget, bener-bener kayak kadang tuh jeleknya, tapi ketika aku tahu nih misalnya aku lagi ngerasa ngedown gitu, gue cover aja pasti gue dipuji. Kayak gitu. Tapi bener pada akhirnya aku mikir tuh salah. Jadi ya udah gak gitu kalau sekarang. Aman. Masalah apa yang kau alami wahai Astri? Kok dari SD sudah down? Apakah kamu punya masalah percaya diri? Ini iya deh. Karena aku dulu juga sempet kayak sepercik dibully gitu. Di gimana? Oh kurus banget kan. Sekarang juga masih kurus kan. Tapi dulu tuh aku kayak 28 kilo waktu SD. Kayak apa, cacing kecil banget aku. Terus kayak dikatain, diginiin, tau gak, ngerti gak? Triplek. Iya digituin. Terus aku kayak diem gitu. Terus waktu itu aku suka sama cowok waktu SD gitu kan. Terus kayak dia gara-gara mungkin penampakan aku tidak seperti perempuan lainnya gitu ya, dia ngomong gak mau kamu expired. Aku digituin dong. Expired, anak SD ngerti apa expired kan? So kayak langsung menangis gitu, terus galau. Gitu. Jadi dari dulu emang sering dibully gara-gara badan. Ya, tapi dia juga kan tidak mengerti arti kadaluarsa itu apa. Kurang ngerti juga. Tapi udah hilang sekarang apa rasa tidak percaya diri itu? Mungkin gak hilang, tapi lebih tahu cara buat overcome itu gitu loh. Gimana? Aku lebih kayak ini sih benar bersyukur, karena memang kalau lebih mensyukuri apa yang kita punya, aku yakin pada akhirnya juga bakal nerima juga kan, kayak ya udah gue emang kayak gini, lo mau apa gitu loh. Dan mau seusaha apapun buat ngebenerin diri gitu. Misalnya aku kan jerawatan, terus aku kayak dihilangin jerawatnya, aku paksain segala macam, aku edit pakai Photoshop gitu misalnya. Pada akhirnya orang juga pasti masih ada dari aku yang bakal mereka nggak suka dan gitu. Mulai menulis lagu kapan? Itu 2018, It's Amazing. Oh, gara-gara si label ngontak. Betul. Oh. Karena gak pernah pede, balik lagi. yang bikin gak pede tuh karena apa? Suara atau fisik atau apa? Karena ini apaan sih, lagu jelek banget gitu. Misalnya baru nulis upil gitu, misalnya baru dikit gitu aku nulis. Terus kayak udah apaan sih gak jelas, buang. Apaan sih gak jelas, buang gitu. Jadi gak pernah sampai selesai. Baru pas kontrak sama label kayak ngerasa juga ya gak boleh gini terus juga kan. Jadi pada akhirnya nyoba buat nulis full. Ternyata alhamdulillah berhasil gitu. Apa kata orang tua ketika kamu dapat Emmy Awards? Speechless aja kayaknya. Aku tuh jarang, kan mungkin kalau orang tua lain, wah I'm so proud of you gitu kan, misalnya gitu kan ke anaknya. Aku sih enggak. Cuman tapi tahu kan itu penghargaan bergengsi. Tahu. Cuman ya mereka mungkin gak mau nge-spoil aku juga kali ya, biar aku terus usaha kali mungkin ya, gak tahu deh. Padahal kan sebelumnya ayo coba begitu dapat penghargaan nggak nanya, "Pa, Ma, aku dapat penghargaan loh, ini loh." Cuman meluk gitu kan, meluk kayak udah. Cukup sih itu. Atau jangan-jangan mereka di dalam kamar. Tapi di luar kayak iya. Kuliah ngambil hukum? Enggak, aku ngambil komunikasi. Komunikasi. Karena apa ngambil itu? Karena gampang. Saya 7 tahun loh kuliah itu komunikasi. Sumpah? Iya. Aku ngerasa karena mungkin lebih ini sih, satu hal yang kepake setiap harinya gitu, komunikasikan. Dan juga jadi belajar banyak banget buat bisa ngomong sama abang hari ini. Kalau aku gak belajar komunikasi mungkin agak kikuk gitu loh. Soalnya kan udah terbiasa gitu. Kalau lagu dari setelah It's Amazing, lagu keduanya lebih gampang atau tidak? Apanya nih? Menulisnya.
Sebenarnya tuh aku nulis lagu-lagunya pada masa yang sama. Jadi setelah aku selesai nulis It's Amazing, aku mikir kayak ya udah ayo nulis terus, dan juga di push dari labelnya kayak ya udah kita bikin namanya tuh song bank. Jadi isinya tuh lagu-lagu yang aku tulis mau cuman setengah, seperempat, pokoknya masukin dulu. Jadi akhirnya dari lagu It's Amazing tuh hampir tiap bulan pasti ada workshop. Aku harus ke Jakarta buat nulis lagu. Yang paling nikmat dari proses menciptakan lagu itu apa? Kalau aku paling nikmatnya tuh aku bisa ngeluarin apa yang aku rasain tanpa rebek ke orang. Karena kan biasanya kalau misalnya kita galau tuh pengennya cerita ke temen, terus yang kayak lo tau gak gue tuh yang gitu kan. Tapi ini aku bisa nulis ke dalam lagu dan pada akhirnya jadi kayak diary sendiri gitu loh. Jadi kalau aku baca, aku inget oh gue nulis lagu ini tuh waktu momen apa sih, waktu itu gue lagi ngerasain apa gitu. Katanya suka Kunto Aji juga? Betul sekali. Kenapa? Karya-karya dia tuh apa ya, kadang ketika aku lagi yang aku bilang itu ngerasa bener-bener ngedown gitu segala macam, dengerin lagunya Mas Kunto Aji, nggak tahu kenapa bisa bikin aku lebih kayak oh iya ya gue harus terima, nggak apa-apa, lebih luasin aja kayak gitu. Ada pengaruhnya ke karya kamu nggak ketika apa dari si Kunto Aji itu? Ada. Apa itu? Berkarya dari hati. Jangan apa ya, jangan nulis karena lo mau pamor, jangan nulis karena lo cuman pengen angka gitu. Maksudnya kayak jadinya nulis karena memang kamu lagi merasakan itu, atau kamu merasa orang butuh mendengarkan itu, dan juga pengen jadi penulis yang bisa ngebawa arti ke hidup seseorang, mungkin kayak gitu. Karena aku rasa aku pun ketika dulu nulis lagu aku mikir ini mah gimana aku aja apa yang aku rasain, tapi pada akhirnya bukankah bakal lebih bagus lagi kalau aku bisa nulis sesuatu yang bisa nge-efekin ke hidup orang juga gitu loh. Jadi ekspresi lewat lirik itu adalah apa yang terasa di hati ya? Gitu. Lagu yang paling cepat ditulis lagu apa judulnya? Ada nggak? It's Amazing. Oh It's Amazing. Berapa lama? 4 jam. 4 jam? 4 jam 3 jam ya. Waktu itu apa yang kamu rasakan ketika menulis itu? Waktu itu aku lagi di posisi yang bener-bener aku gak sangka aku bakal ada. Jadi waktu aku kan kelas 2 SMA, terus aku masuk ke dunia entertainment, dan aku orang Bandung, dan orang Bandung mah tuh kekeluargaan ya. Terus tiba-tiba ke Jakarta yang sangat individualis, orangnya bener-bener yang kayak ya udah lo kesini kerja, maksudnya nggak ada kayak rasa kekeluargaan yang aku rasain gitu loh, seperti aku di Bandung. Terus semuanya berubah drastically, terus ada sesuatu yang terjadi kayak aku sepercik dikatain gitulah, ada pokoknya waktu itu sama ada seseorang, sesuatu yang wah gitu, aku kaget gitu kan. Ya udah deh, awalnya nangis kan kayak aduh kenapa ya gini banget tuh kan, tau gitu nggak sign gitu, kayak kepikiran semuanya. Terus akhirnya ya udah deh nulis lagu, keluar deh itu. Kayaknya agak banyak banget yang dipikirin ya. Lumayan sih kak, bang maksudnya. Ya apa aja bebas lah, mau kak mau bang boleh, asal jangan tante. Oh iya, siap tante. Berarti banyak orang yang menyakiti perasaanmu ya dari SD itu. Aku gak mau nyalahin juga sih, karena mungkin akunya yang terlalu perasa gitu loh. Jadi jatuhnya orang niatnya gak gitu, tapi karena emang gue baper aja jadinya kayak menangis gitu. Siapa tahu kayak gitu kan. Jadi aku gak mau nyalahin orang gitu sih. Emang dulu seberapa sering menangis? Gak kehitung sih bang. Sering berarti? Emang hobi aja kayaknya. Hobi mah ngapain gitu, kok mah hobi nangis. Aduh aku belum menangis hari ini, aku ingin mencari kesedihan. Tuhan. Terakhir nangis kapan? Tadi pagi. Hah? Beneran? Aduh. Kenapa? Aku baru rilis single kan, terus feedbacknya jauh melampaui hasil yang aku kira gitu, dan ternyata orang-orang suka dan juga masuk ke beberapa playlist, dan aku kayak beneran gitu. Begitu deh bang. Kalau nangis sedih terakhir kapan? Kayaknya udah agak lama deh kalau itu. Alhamdulillah lagi seneng. Tapi seneng pun nangis ya? Iya. Hari ini gak mau nangis? Di sini gak mau nangis? Ini udah berkata-kata soalnya apa ketawa. Ya sudah teman sekelas, kita kasih kesempatan Astri buat nangis dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Teman sekelas, kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Masih bersama Soleh Solihun dan namanya Astri nih. Panggil saja Astri. Betul, biar gak riuh ya. Sosok penyanyi ada gak yang misalnya menginspirasi, oh aku ingin jadi seperti dia? Pada saat aku mulai, Raisa. Karena memang pada saat itu pun dia kayak udah apa tuh, gimana jelasinnya? Bahasanya remaja banget ya.
Maaf ya, kita bahasa Indonesia di sini, nggak bahasa Dia udah luar biasa pada saat aku mulai gitu, yang bisa gelar konser sendiri dan juga hebat banget lah pokoknya gitu. Dan dia adalah sosok yang sangat inspiratif gitu. Pernah ketemu Raisa? Pernah. Terus apa yang kamu katakan kepada Raisa? Kak mau minta foto. Katanya kalau nggak jadi penyanyi kamu pengen jadi pengacara. Betul. Kenapa? Aku suka ngomong, aku suka debat. Kenapa suka mendebat? Karena waktu SMP sih enggak ya. Tapi waktu SMA tuh aku ada satu pelajaran aku suka banget, sejarah waktu itu. Dan kan biasanya kalau guru sejarah ngajarin ya ngajarin aja biasa gitu kan, kayak ngebacain atau kayak gimana. Guru aku tuh nyuruh misalnya dalam sebuah kasus tuh ada 3 teori. Kita per kelompok dibagi 3, terus masing-masing dikasih 1 teori. Nah kita harus ngedebatin teori kita dan ngebela sampai paling bener. Bahkan kalau teori itu salah pun harus kita bela gitu. Jadi dari situ menemukan kenikmatan mendebat. Betul. Jadi makin ngeyel gitu. Tapi ngeyelnya udah belajar, jadi kayak makin ngeyel lagi gitu. Kalau kalah debat apa rasanya? Jarang kalah sih. Luar biasa. Kamu sungguh kontradiktif. Tadi anak yang dibully itu sekarang jarang kalah debat. Kan kalau debat kadang mukanya bisa begini. Jadi sebetulnya sisi Rahmani Astrid ini tuh seperti apa kepribadiannya? Aku nyablak banget sebenarnya. Ini juga udah mulai kelihatan nyablaknya gitu. Terus aku juga nggak begitu kayak ke cewek-cewekan yang bener-bener sopan, ayu gitu. Nggak. Terus? Sama sekali. Terus aku biasanya kalau dalam geng aku itu jadi yang paling riweuh gitu. Riweuh dalam hal apa? Riweuh dalam hal ngeramein aja, teriak-teriak, ketawa-ketawa yang kayak badutnya lah kayak gitu. Gitu, aku suka bikin orang ketawa. Apa kata teman-teman dekat kamu soal karir kamu sekarang? Teman-teman SMA aku ada bener-bener dari aku aja kayak nyanyi nggak ya, masih yang kayak gitu. Mereka nemenin semua dan sampai hari ini belum ada satupun yang apa ya, mungkin even kalau mereka nggak suka lagunya atau kayak gimana, tetap aja ayo pasti bisa, ayo setiap kali aku rilis single selamat ya segala macem, terus kayak makan bareng. Terus sampai waktu itu pernah aku baru rilis tuh mereka ngirim video lagi nyanyiin lagu aku gitu, kayak gitu. Jadi kayak suportif banget sih benar-benar mereka. Setelah tahu ini si Astri jadi penyanyi sukses, kalau lagi nongkrong suka disuruh nyanyi nggak? Nyanyi dong. Oh enggak segitunya. Enggak, alhamdulillah enggak. Paling sejauh ini dari 2018 rilis single sampai sekarang, panggung yang paling tidak terlupakan di mana? Waktu itu aku manggung di Trans Studio waktu itu. Itu satu di Bandung, karena aku tuh kalau manggung paling jarang tuh di Bandung, gak tau kenapa. Oh gitu? Justru di Bandung, dan itu aku baru balik ke Bandung untuk manggung tuh setelah berbulan-bulan. Dan dapat panggungnya lumayan besar gitu kan. Dan juga waktu itu jadi kayak opening act-nya Tulus gitu. Which itu sangat amat bikin aku kayak wow, bisa kayak gini. Dan waktu manggung bener-bener apa ya, kayak wah, penontonnya duduk. Penonton duduk tuh aku paling gak suka karena susah kan ngajaknya. Kalau berdiri tuh at least masih diajak joget segala macem. Cuman ternyata responnya sangat positif, meskipun mereka nggak tahu lagu aku, mereka nggak tahu gue ngapain sih sebenarnya di panggung gitu. Saya sangat amat enjoy aja, tetap nonton, nggak pergi gitu. Jadi aku senang banget waktu itu manggung. Yang paling nikmat dari bernyanyi di panggung itu apa menurutmu? Energi sih, ngerasain energi orang lain gitu. Ngelihat orang lain meskipun gak tahu lagunya tapi tetap kayak wah bagus nih yang kayak gitu. Bentuk apresiasi mereka yang mungkin sekedar tepuk tangan atau tetap ada di situ gitu, diem terus kayak wah bagus, ngevideoin. Buat aku tuh itu bikin aku balik lagi ngerasa lu cukup gitu, inget lagi. Dan akhirnya semua pengalaman itu membuat lu yakin bahwa oke, aku akan hidup dari bernyanyi. Insya Allah kalau gak bangkrut. Atau sekarang masih enggak? Atau masih ragu juga? Kok masih ragu? Apa yang bikin lu masih ragu? Pendapatan. Kan tetap kedengeran, Astri. Lu bisik-bisik juga tetap kedengeran. Ya gak apa-apa, biar lebih intimate aja Bang. Kenapa pendapatan? Enggak, kayak maksudnya aku tuh karena mikirnya kan apa ya, gak tahu kalau dari keluarga aku sendiri biasanya ngomongnya, aku waktu itu mau sekolah musik dibilangnya jangan sekolah musik dulu, sekolah pendidikan dulu. Amit-amit lo kenapa-napa di musik, lo mau kerja di mana, selalu digituin kan. Itu terus berngiang-ngiang di kepala aku selama 6 bulan gak dapet job ini. Terus bener nih. Tapi kan bukan cuma kamu yang tidak dapet job, penyanyi-penyanyi tenar pun tidak dapet job. Betul. Tapi mereka aja gak dapet, apalagi aku kan. Iya, jadi kayak ya gitu deh. Ya berarti bukan salah
dirimu, tapi salah corona. Iya nih, iya betul. Astagfirullah. Oh ini gara-gara corona aja gua nggak dapat manggung, gua nggak ada kerjaan selama 6 bulan. Takutnya nanti di kemudian hari ada apa-apa susah lagi gitu. Nggak dapet jobnya setahun, aduh mampus gue. Makan apa gitu kan mikir gitu. Kuliah bayar sendiri kemarin? Beberapa kali ya. Oh iya. Tapi sekarang minta lagi ke orang tua. Mam, kenapa gitu? Kuliah membayar. Ada duit, bisa. Gitu. Ya sabar aja lah, nanti juga kalau udah ini dinantikan loh Authenticity panggung offernya ya. Amin. Udah pernah belum sama Authenticity? Belum. Nah dari sini. Coba Kak, saya kalau gitu kan biar kamu dapat kontrak panjang sama Authenticity, ngasih pembelaan atau proposal atau mendebat tapi lewat nyanyian. Gimana caranya? Intinya menyanyikan tapi kayak presentasi bahwa gua layak loh dapat 30 titik sama Authenticity. Wadaw. Aduh. Coba pakai nyanyian dong. Improvisasi ini namanya menguji. Kan tadi Astri bilang gue ini jago debat, nggak pernah kalah. Misal nih ada orang eventnya Authenticity, terus lagi berdebat nih, jangan pakai si Astri lah, belum terkenal. Terus ada satu lagi yang berdebat, dia udah menang Emmy Awards. Nah terus tiba-tiba lu datang membela yang ini, mendebat yang meyakinkan bahwa Rahmania Astri ini layak dapat 30 titik off air. Aduh, mampus gue. Ini namanya menggabungkan skill debat dengan skill bernyanyi. Kalau soal kualitas bernyanyi jangan banyak tanya, tapi kita lihat apakah dia bisa menggabungkan bernyanyi dengan berdebat. Oke. Ke kamera ini. Tadi mikir dulu. Gak usah ketawa. Ceritanya abis corona kan? Iya, abis corona terus aku layak dapat tur 30 titik sama Authenticity. Oke. Setelah berbulan-bulan lamanya, tak bisa makan, tak bisa tidur, kupikirkan banyak hal. Sekarang sudah usai segala utang, karena ku yakin dirimu kan membantuku untuk kembali berdiri tegak. Karena apalagi ya ntar. Aduh ya Allah. Sedikit lagi tuh tinggal closing statement loh. Karena aku pantas mendapatkan 30 titik yang ada di Indonesia bersamamu. Dah. Weh. Tuhan. Coba itu pihak yang berwenang yang ngurus event pasti. Aduh ya Allah. Emang berat banget sekarang. Apa tuh? Kondisi 6 bulan terakhir ini. Loh ya bang, susah tidur bang, aku tuh kepikiran. Minum pil tidur. Susah tidur. Terus kalau gitu kegiatan ngapain aja selama gak ada manggung? Aku nulis lagu dan juga rekaman buat upcoming songs yang lain gitu. Produktif dong. Lumayan. Bisa jadi album nanti. Rencananya seperti itu. Oh, si label udah mau ngeluarin album. EP dulu kita. Oh, jadi mau EP dulu. Betul sekali. Yang paling membedakan antara 7 lagu terdahulu dengan yang sekarang dibikin itu apa? Aku nulis sendiri kebanyakan dan hampir semuanya jatuhnya kayak diary lagi sih bang. Tentang beberapa fase yang aku lewatin semasa aku SMA, aku kuliah baru masuk kayak gitu. Apakah sebagai penyanyi lebih tahu apa yang ingin disampaikan ketika 6 lagu? Betul. Apa kalau gitu yang ingin disampaikan sebagai seorang penyanyi? Sebenarnya lebih kayak ke sharing bahwa nggak cuman kamu yang ngerasain kayak gitu, aku pun gitu. Waktu 7 lagu kemarin masih ngikutin kata orang aja gitu? Iya, karena memang pada saat itu aku juga masih agak bingung juga sih. Aku suka apa sih sebenarnya, dan aku tuh kalau nyanyi stylenya seperti apa sih? Apa yang benar-benar aku idam-idamkan, apa yang benar-benar aku passionate about tuh aku nggak tahu pada saat itu. Kalau sekarang? Aku ikut producing juga. Oh gitu? Jadi
kalau misalnya yang sebelumnya aku cuman bukan tahu jadi tapi terima revisi aja gitu. Jadi ini udah bikin, suka nggak? Oh kurang ini gitu. Kalau sekarang kayak benar-benar aku mau ada ini. Terus nanti misalnya dikirim, nggak, bukan yang itu, yang ini. Jadi lebih involved lagi dalam pembuatan keseluruhannya gitu. Apakah AMI Awards kemarin membebani nggak? Enggak sih, justru itu ngasih motivasi gitu loh. Ayo bisa bikin terus gitu. Bukan malah, aduh aku dapat penghargaan terbaik, jangan bikin lagu jelek gitu. Enggak sih, nggak kepikiran, tapi abis abang ngomong kepikiran. Salah ya. Udah tahu nih anak terlalu banyak mikir. Aduh, ya Allah. Nggak usah didengerin. Ya. Percaya diri. Terus apa rasanya menanti album itu sebagai seorang penyanyi yang sudah desain? Mulus. Bener-bener kayak selain respon orang yang pasti dipikirin, juga kayak aduh ini dari ini lo mau apa gitu, apalagi yang mau dilakuin terus gitu kan, harus pikir terus ke depan kan. Jadi kayak oke, ini sekarang udah rilis nih, tapi kan tetap harus ada planning untuk ke depannya, dan juga ya mulus aja lah bang intinya. Ada sekarang planning ke depannya? Belum, makanya mulus. Kalau udah ada nggak akan mulus. Ya sambil nunggu Astri mulus, kita break dulu ya teman sekelas. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Sana mulus dulu. Teman sekelas, kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik, bersama Soleh Solihun dan Astri. Ya, Hai. udah mulusnya. Udah bang. Tadi nangis, terus ini mules. Kira gak akan dibawa lagi. Apa yang berubah dari hidup seorang Rahmania Astri ini setelah populer? Mungkin ke ini, lebih bisa jaga emosi kayaknya. Karena kan kalau misalnya memang dalam posisi seperti ini, udah pasti orang ada yang suka, ada yang enggak kan. Itu mah udah pasti. Dan terkadang memang aku juga suka gak terima kalau ada orang yang gak suka sama aku. Cuman akhirnya kayak mikir, ya mau gak mau harus mau gitu loh. Dan jangan jadi gara-gara ada yang gak suka, kita menyalahkan dia karena mereka gak suka. Nah itu yang aku sadarin, bahwa dulu mah kalau temenan misalnya sama temen gitu, terus kayak dia ngomongin aku gitu, pasti aku yang kayak pansis, kayak ih kamu gitu, terus kayak agak berantem kecil gitu kan. Dan kayak sekarang mikirnya, ya memang pada dasarnya ya itu manusiawi, orang kayak gitu, ya terima aja gitu loh. Dulu kalau ada orang yang nyinyir di belakang disamperin berarti? Oh iya, aku dulu gitu. Karena kayak ya udah ngomongin sini gitu. Karena aku kesel gitu loh, kayak sok-sok di depan aku yang kayak Tri ke kantin ya gitu. Terus kayak di belakang tuh si Astri tuh ya yang jijik banget loh gitu. Berapa kali ngelabrak teman yang begitu ngomong di belakang? Waktu SMP aku sekali, aku inget banget sampai hari ini. Karena memang aku tuh sering main sama mereka, ternyata mereka punya grup isinya ngomongin aku doang. Nah emosi ya aku ya. Apa yang mereka omongin? Banyak, kayak aku soalnya dulu juga, ya aku juga rese sih, aku harus mengakui. Karena aku dari playgroup sampai SMP itu di satu sekolah yang sama, gak pindah sekolah itu. Emang dia ada pegang sampai SMP. Dan aku tuh sangat amat taat peraturan dulu tuh waktu SMP, karena memang udah kebiasa kayak gitu sekolahnya tuh cewek sama cowok pisah lantai. Terus yang bener-bener peraturan tuh kayak kalau enggak gitu deh, pokoknya gak bisa strict banget. Jadi pada akhirnya aku selalu nurut. Waktu naik SMP udah aku jadi ketua kelas, nurut banget peraturan, orang-orang gak suka. Ya wajar, aku juga gak akan suka sama aku pada waktu itu. Ya udah deh diomongin. Terus kayak waktu kelas 9 pada ngomong, Tri sebenarnya aing tuh gak suka sama Mane waktu kelas 1. Soalnya kayak oh gitu, kenapa? Ya soalnya Mane baru dia jujur semuanya dia keluarkan. Soalnya kayak cuma minta ya maaf ya gitu. Apa yang berubah waktu itu? Apanya tuh, gimana? Kenapa tiba-tiba pada akhirnya tidak jadi kaku lagi? Masuk sekolah negeri sama kakak kelas dicecer. Ya udah gak bisa apa-apa. Dicecer apa? Maksudnya aku tuh swasta kan waktu itu tuh si sekolah itu. Jadi bener-bener yang swasta mah kan kalau mau dapat nilai bagus kita yang dikejar sama guru gitu. Ibaratnya kayak gitu, dan semuanya pun kayak gitu. Sementara waktu negeri kayak ya ampun, pakai rok ngetat aja kayak apa yang gitu-gitu. Ya kakak kelas biasa. Waktu itu juga aku baru mulai nyanyi kan. Waktu SMA kelas 1 tuh wah, kena banget. Biasa selalu gitu kan kakak kelas cewek yang kayak kalau misalnya anak kan, maksudnya adik kelasnya punya prestasi kayak, atau misalnya apa kayak enggak apaan sih belagu banget, jadi anak adik kelas aja udah kayak belagu gitu. Yang apa lo artis gitu? Yang aku pernah, jadi kayak waktu itu baru rilis cover 1 di YouTube. Terus habis itu aku mau ke kantin, biasa aja kira gak ada apa-apa kan. Ke kantin tiba-tiba kakak kelas aku naik ke atas meja,
Terus dia nyanyiin lagu yang aku coverin sambil nunjuk orang. Jadi waktu itu aku nyanyi Tulus Ruang Sendiri. Kan pagi melihatmu gitu kan. Dia nunjuk pagi melihatmu, terus dia nunjuk orang lain namanya waktu itu misalnya Abi gitu ya. Abi melihatmu, ganti lagi orang sebut lagi namanya Nana melihatmu, sampai akhirnya aku keluar dari kantin. Aku gak ke kantin seminggu. Apa dia punya masalah apa di rumah? Aku juga gak tahu bang. Gak tahu aku salah apa. Tapi nggak nyecer lu. Pernah sekali digencet waktu itu. Si orang yang nyanyi itu? Bukan, beda lagi. Beda Dia lagi. emang banyak gitu. Terus digencet gimana? Digencetnya tuh mau ke kantin juga ini sama, tapi kantinnya beda gitu. Lagi jalan tiba-tiba ke kelas 2 orang. Jadi aku di tengah nih, tiba-tiba gini. Terus kayak si cantik cabut, so kayak iya gitu kan. Gak ke kantin lagi. Berarti kamu bawa bekal dari rumah sejak saat itu ya? Beneran bawa. Tapi setelah jadi senior, mereka kan nggak ada. Bener nggak ada. Apa yang berubah? Aku karena nggak suka digituin, aku nggak gituin. Itu satu. Terus berteman sekarang. Sama yang ngechat itu? Kayak maksudnya ya di approach terus kayak Astri fallbacknya. Setelah kamu terkenal, harusnya ngomong naon sia aing baheula kumaneh goblok gitu kan. Karena gitu, cing sudi gitu. Enggak, aku mah ya udahlah. Jawab pakai caps lock, moal daek, moal sudi. Gitu. Atau gini, dipoyok di leboknya. Ya Allah. Enggak, aku kayak menerima aja, ya udahlah gitu. Menerima ikhlas apa menerima kepaksa? Yang ges lah, antep gitu. Kumasyawa lah gitu, hayu mah gitu. Kan jadi podcast Sunda ini mah. Sungguh penuh drama ya kehidupan remaja putri ini. Tuh. Mereka begitu ke lu doang apa ke yang lain juga ada? Ke aku doang, karena sekolah aku tuh nggak ada senioritas bang. Bener-bener yang kayak justru waktu mos mah parah gitu. Tapi itu emang sengaja waktu mos ketika udah selesai kita manggil akang teteh aja, mereka bilang ngapain sih udah maneh manggil kayak gitu, panggil aja nama gitu. Jadi bener-bener emang nggak ada senioritas. Jol kena aing dilabrak. Kayak kaget gitu. Berarti waktu itu pergi ke sekolah perasaan takut atau gimana? Iya, karena tuh kalau dulu kelas 1 itu di lantai 2. Kelas 2 tuh di lantai bawah. Kelas 3 itu di gedung lama ada. Nah si gedung lama tuh ada lantai atasnya. Nah lantai atasnya bisa ngelihat ke lorong aku. Jadi kadang tuh mau keluar pintu aja tuh yang kayak ada nggak lagi. Karena mereka bisa nongkrong di apa tuh halamannya gitu. Jadi si Mean Girls itu. Kalau ada balik gue ke kelas gitu dulu. Emang mereka teriak-teriakin, "Hei Astri!" Enggak sih, tapi melongan. Melongan ngeliatin. Oh, karena kalau teriak terlalu jauh ya nggak kedengeran ya. Betul kak. Astri sejauh gitu. Tapi kan melong juga terlalu jauh nggak kelihatan. Kelihatan. Masa matanya kelihatan? Kan cicing gitu. Jadi kelihatan. Siapa tahu dia lagi bengong. Kegeeran aja. Aduh ya Allah. Terus ternyata siapa yang ngeliatin si Astri, orang kita lagi bengong. Yang bikin akhirnya merasa udahlah pasrah aja lah. Yang menerima keadaan apa? Momen apa? Nggak ada sih. Lebih kayak dari awal digituin juga aku memang anaknya nggak ngelawan, karena aku tahu kalau aku ngelawan makin parah dong. Plus senior. Maksudnya kayak kita mau selawan apapun, mau kita sebener apapun, lagi sama senior mah ujungnya salah kan. Jadi ya udah, aku kayak setiap lewat punten teh, punten kang, senyum, kayak itu tadi bilang belagu. Kalau gitu apa yang bisa kamu katakan buat orang-orang yang sekarang sedang dibully di sekolah atau di kampus? Antepkeun weh, tenan naon dah, hidup mah panjang, geus antep engke ge minta maaf. Biarin aja. Atau enggak nyesel paling ujungnya kayak gue ngapain sih dulu kayak gitu, alay gitu, pasti gitu. Nggak tahu sih kak, sorry, maksudnya tapi kayak mungkin iya gitu loh. Belum pernah ketemu langsung berarti, cuma fallback doang? Udah. Setelah sukses ini? Enggak, jadi abis lulus kebetulan tuh sahabat aku itu temennya. Jadi kayak kok bisa sahabat terus teman yang ngebully? Karena enggak, jadi kayak aku memang sama si sahabat aku ini ya udah nggak peduli mau dia nggak suka sama gue, ya udah bodo amat, yang penting karena aku suka, maksudnya dia baik banget gitu, jadi emang sahabat aku sering curhat gitu. Terus ya udah ketemu, terus ya angger we aku teh manggil, terus kayak ya udah.
Ini persahabatan macam apa ya? Sahabat dia berteman dengan orang yang ngebully dia. Kayak ngebulinya juga meskipun cuman selewat, tapi waktu itu mah berpengaruh. Cuman kan makin lama kayak ya udah sih digituin doang mah nggak apa-apa. Jadi kayak jelas sekarang aku cerita juga kayak sebagai hal lucu. Kalau waktu itu mah cerik-cerik, tapi sekarang mah udah nggak apa-apa gitu. Jadi santai akunya juga. Sungguh mulia ya. Luar biasa Rahma ini. Tapi kata dia pernah komentar nggak misalnya setelah sekarang populer apa kata-kata Aku dia? Paul bisa nonton sih ya. Nanti kayak aku yang terjebak deh. Kan bagus jadi inspirasi. Oh akhirnya jadi pemenang. Anak yang dibully akhirnya sekarang jadi pemenang. Aduh. Gitu apa? Oh ya. Ya, apa komentar dia? Oh iya, paling waktu itu kayak selamat, bagus single barunya, yang gitu-gitu biasa. Ya aku juga kalau ngelihat orang ulang tahun nggak kenal juga selamat ulang tahun. Kalau lewat di story kan, ya mungkin dia juga begitu kali. Gitu. Tapi setelah popularitas didapatkan, ada hal-hal yang ini nggak yang lebih dijaga? Mungkin nyablaknya sih, karena kadang nggak tahu tempat bang. Ini dari tadi nyablak. Lebih parah biasanya. Lebih parah? Iya. Jadi kayak kadang tuh kalau lagi podcast kayak gini atau misalnya lagi interview, aku tuh kadang suka menganggap interview tuh kayak podcast. Jadi kayak santai aja gitu, ngomong segala macem gitu kan. Interview radio, bahkan itu radio gitu ya. Aku biasa suka menganggap seperti itu. Terus tiba-tiba pas selesai, mama, adek, public figure. Terus aku diem udah. Ya, oh iya gitu. Terus kayak besoknya ada interview lagi, sama lagi. Jadi ya udah gitu, udah karakter ini. Kalau di sosmed posting atau apapun sekarang jadi lebih terjaga nggak? Enggak sih, aku dari dulu emang selalu kayak gitu. Jadi emang ngepost aja, caption mau caption bahasa Sunda, nggak naon juga post aja. Karena aku rasa kayak bisnis profile Instagram tetap aja itu media yang dari dulu aku pakai untuk mengekspresikan diri aku. Bahkan tujuan aku bernyanyi pada awalnya pun kan untuk mengekspresikan diri. It's amazing aku tulis karena untuk mengekspresikan diri. Jadi dari dulu sampai sekarang memang itu tetap ada dan gak akan pernah hilang. Karena aku rasa memang ya itu tempat aku berkarya gitu. Bebas banget mau foto selfie-an setengah, mau foto mata doang, mau captionnya apapun, toh yang punya aku juga. Komen negatif dibaca apa di blog atau di gimanain? Dibaca. Terus perasaannya gimana? Sebel tapi menerima. Karena terkadang apa yang mereka bilang benar kok. Gitu. Apa paling menyakitkan yang pernah ditulis orang di Instagram? Ada yang waktu itu karena aku kurus banget kan. Terus kayak ya triplek. Pernah juga itu di Instagram. Oh, ada lagi iya. Itu si triplek dari SD terbawa ke sekarang. Emang menghantui aku itu dibawa kemana-mana. Terus pernah juga kayak aku parah banget jerawatnya kan. Terus kayak kok sekarang dekil. Terus kayak ya maaf gitu loh. Ini lagi perawatan gitu. Berarti tetap aja ya kalau setelah populer seperti sekarang di sosmed bang gak ada yang berubah ya? Tetap aja begitu aku mah. Astri. Suka ngeblok orang nggak? Jarang sih. Paling waktu itu ada gara-gara bukan nge-spam lagi tapi yang menyeramkan gitu. Gimana? Kayak sayang balas aku, ini aku pacar kamu tiap hari. Kan takut ya aku. Terus tiba-tiba kayak ayo kita ketemu mama. Terus kayak aku naon gitu loh. Serem banget. Jadi akhirnya aku blok. Dan dia nge-DM-DMin teman aku semua. Hah? Sampai kakak aku, brand kakak aku bikin brand baju, itu di DM-in, semua, pacar aku, semua, pokoknya semua. Apa dia DM-nya? PPPP, assalamualaikum. Tapi aneh kan aku udah cerita kan. Terus kayak ada pernah waktu itu ngomong, maaf kak, kenal Rahmani Asrini gitu. Kata teman aku, iya kenal, kenapa? Saya ada kebutuhan penting banget, boleh tolong gak kasih tahu Asri? Hah emangnya kenapa? Iya kasih tahu Asri, ini aku pacarnya. Kan naonnya? Aneh gitu kan. Jadi ya udah pada akhirnya aku blok. Tapi dia bikin 3 account lainnya dengan nama yang sama. Jadi kayak ya udahlah baik. Dan tetap PPPPP. Tetap PPPP, assalamualaikum. Tetap kayak gitu. Tapi itu doang yang fans psycho gitu. Iya, sisanya sih aku santai aja mau ngatain gua apa. Kayak ya udah gitu, nggak apa-apa. Yang paling menyenangkan dari popularitas ini apa? Aku rasa aku bisa lebih pede gitu. Karena ketika waktu dulu aku memulai nyanyi selalu mikir orang bakal suka gak ya? Aku bakal nyampe ke ekspektasi orang gak ya? Gitu. Sekarang aku mikirnya kayak alhamdulillah mulai bisa build pasar sendiri, mulai bisa build my own audience gitu. Jadi pada akhirnya juga amin mereka akan menerima apa yang aku lakukan gitu. Jadi sebagai seorang individu lebih kuat dan lebih ya secara mental lebih stabil. Iya lebih stabil juga, betul itu. Nah, dari tadi kan ngomongin It's Amazing. Bagaimana kalau Astri menyanyikan lagu It's Amazing secara live pakai gitar?
My pleasure. Yes. Itu lagu itu bercerita tentang apa liriknya? It's Amazing. It's Amazing itu sebenarnya bercerita tentang kayak cara untuk mengatasi, kalau buat aku, cara untuk mengatasi perasaan-perasaan yang gak enak hati gitu. Karena ada lirik yang kayak refnya tuh, let it out, sing a song, shake those worries gone. Itu maksudnya tuh ya udah keluarin aja, nyanyiin aja gitu. Terus ya udah diilangin aja gitu semua kegundahan yang kamu rasain, karena pada akhirnya kalau memang kamu usaha pasti bakal amazing gitu. Itu lagunya tuh. Berarti pesan positif sekali ya. Sebenarnya iya. Bahwa apapun masalahnya keluarin aja, dinikmati berarti. Iya, kayak udahlah gitu. Dan gak mungkin kamu doang yang ngerasain masalah, semua juga pasti ngerasain masalah gitu. Berarti yang amazing itu apa? Outcome akhirnya, karena waktu itu aku juga gundah kayak gimana nih karir gitu. Pasti mikirin kan gimana masa depan segala macam. So aku mikir kalau usaha mah pasti ada jalannya gitu. Pasti bakal ujungnya luar biasa gitu. Karena udah ada yang ngatur juga kan gitu. Luar biasa. Nah ini baru bijak ya. dari tadi kan sengklek ya. Dari tadi tuh kayak remaja yang galau gundah gulana. Betul. Kehilangan arah. Ternyata memang Rahmania Astri ini menunjukkan bahwa dia sudah naik kelas. Smooth sekali ya, luar biasa. Keren ya. Banget. Tapi ya bukan cuma hari ini naik kelasnya Rahmania Astri ini. Dia bisa naik kelas dari seorang siswa yang dibully sama senior. Dari seorang anak yang cinta nyanyi tapi tidak percaya diri, sampai akhirnya jadi seorang penyanyi yang mendapat penghargaan. Amin. Award winning singer. Alhamdulillah. Baik ya. Rahmania Astri ini membuktikan teman sekelas dia sudah naik kelas. Boleh tepuk tangan dulu. Makanya teman sekelas kalau mau keren atau kalau mau naik kelas nggak usah bullying lah ya. Betul sekali. Justru yang ngebully sekarang udah mau bahas lagi kasihan. Sudah baik hati. Sudah baik hati luar biasa. Karena yang membuli Astri sudah sadar bahwa kalau mau keren atau kalau mau naik kelas tidak perlu kita bullying ya. Tidak perlu. Ya, no bullying. No bullying, oke. Please. Sekali lagi terima kasih Astri. Terima kasih banyak. Rahmania Astri ini panggil saja Astri. Sudah mampir di podcast Naik Kelas dan sudah memberi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih banyak. Astri bukan hanya naik kelas dari sisi karir tapi juga naik kelas dari sisi emosional ya. Itu betul. Iya kan? Dari seorang anak yang tidak percaya diri, anak yang gitu gulana menjadi seorang anak yang bisa bilang bahwa kalau ada masalah let it go aja. Amin. Let it out. Karena outcome-nya bakal it's amazing. Luar biasa. Dari remaja sudah menemukan kebijaksanaan. Amin. Ditunggu albumnya ya. Ya. Astri. Sekali lagi terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Nantikan podcast Naik Kelas minggu depan di kanal YouTube ini. Dengan bintang tamu yang kalau soal kualitas jangan banyak tanya. Sudah pasti orang-orang yang ekspresif namun tetap otentik dan berkualitas. Seperti juga bintang tamu kita hari ini. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk Rahmania Astri ini. Sekali lagi saya Soleh Solihun mengucapkan sampai jumpa di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik minggu depan. Dadah. Oke, saya mau bilang nanti kita saksikan Astri dengan It's Amazing. Yes. Dadah. Bye. Luf dong. Luf. Going through things in life may seem high, seem tight, not easy. Oh baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, never. See the joy in our eyes, put a little bit of the love you have in everything you do.
let it out. Sing a song, shake those worries, gonna. Don't you worry about nothing. It's gonna be amazing. All the storms, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, babe. It's gonna be amazing, baby. The ego you have, the emotions are left. Don't let them get you. See the joy in our eyes. Put a little bit of the love you have in everything you do. Hey, let it out. Sing a song, shake those worries, gonna. Don't you worry about nothing. It's gonna be amazing. All the storms, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, babe. It's gonna be amazing. Try to get yourself out the dark. See the stars out in the night. Forget the cloud, the cold, the untold. But try to get yourself out the dark. See the stars out in the night. Forget the cloud, the cold, the untold. Let it out. Shake those worries, gonna. Don't you worry about nothing, babe. It's gonna be amazing. All the storms, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, babe. It's gonna be amazing. Let it out. Worries gone.